The Chimp Paradox, Mengelola Pikiran untuk Mencapai Kesuksesan dan Kebahagiaan, by Profesor Steve Peters. The Chimp Paradox. Tahun 2019 memaparkan tentang bagaimana memahami cara kerja benak Anda dan menawarkan sebuah model untuk mengembangkan diri serta meningkatkan semua area kehidupan Anda. Anda akan memperoleh insight tentang model manajemen pikiran yang sangat kuat sehingga dapat membantu Anda menjadi bahagia, percaya diri, lebih sehat, dan lebih sukses. Model manajemen pikiran, model simpanse. Buku ini akan membantu Anda dengan memberi pemahaman tentang cara pikiran Anda bekerja dan bagaimana Anda bisa mengaturnya. Buku ini juga akan membantu mengidentifikasi apa yang menghambat atau mencegah Anda memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sukses. Selain itu, Anda akan disajikan sebuah model pengembangan diri dan peningkatan semua area kehidupan, agar Anda dapat mengembangkan keterampilan emosional dan kebiasaan praktis untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Hal-hal menarik yang akan Anda peroleh dari rangkuman ini antara lain. 1. Apa 7 area utama kejiwaan? 2. Kenapa perlu memahami benak psikologis? 3. Bagaimana benak Anda bekerja dan memengaruhi kepribadian? 4. Apa saja landasan untuk meraih kesuksesan? Dan 5. Mengapa perlu mengatur emosi dan pikiran dengan menggunakan model simpanse? Sebagai psikiater dan dosen, Profesor Steve Peters sering menerima pertanyaan atau komentar yang berpusat pada masalah-masalah pribadi yang tidak dapat dipahami atau tidak dapat diselesaikan oleh pasiennya. Pertanyaan itu mencakup bagaimana seseorang bisa percaya diri, bahagia, menjadi seperti yang diinginkan, tetap termotivasi, menjadi lebih efektif di tempat kerja dan sebagainya. Lalu pertanyaan pasien juga mengarah pada bagaimana mengatasi cemas yang berlebihan, menghadapi suasana hati yang naik turun, dan mengapa sulit membuat keputusan, mengendalikan kemarahan, berhenti mencemaskan pendapat orang lain, dan banyak lagi. Melalui buku ini, Profesor Peters menawarkan bagaimana memahami cara kerja benak Anda, memahami diri Anda dan orang lain, mengatur emosi dan pikiran, meningkatkan kualitas hidup, menjadi lebih bahagia dan sukses, serta meningkatkan kepercayaan dan harga diri. Secara garis besar, Profesor Peters membaginya ke dalam 7 area utama kejiwaan. 7 area utama kejiwaan tersebut antara lain: 1. Benak Anda sendiri. 2. Orang lain. 3. Komunikasi. 4. Dunia di mana Anda tinggal. 5. Memelihara kesehatan. 6. Kesuksesan. 7. Kebahagiaan. Sebuah cara mudah untuk melihat ke-7 area ini adalah membayangkannya sebagai 7 planet yang terpisah di dalam semesta psikologi yang akan Anda jelajahi. Ke-7 planet yang merepresentasikan ke-7 area kejiwaan tersebut. Apabila Anda kunjungi dan melakukan sesuatu di setiap planetnya, maka dapat meningkatkan semesta Anda. Planet pertama adalah benak Anda sendiri, lalu seterusnya. Cara kerja benak Anda sangatlah rumit, untuk itu Profesor Peters menjelaskannya dengan satu model sederhana yang dikenal sebagai model simpanse. Model simpanse ini akan membantu Anda memahami benak Anda, berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang kompleks. Bukanlah teori atau fakta ilmiah yang ketat, tetapi perkiraan sebagai suatu model kerja yang memudahkan. Model ini menyenangkan, tetapi memiliki sisi dan dampak yang sangat serius. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum memasuki model simpanse tersebut, yakni 1. Menginginkan dan menerima perubahan. 2. Sangat penting untuk mengetahui apa yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah. 3. Mengenali perbedaan antara impian yang mungkin dan mustahil. 4. Mengembangkan keterampilan. Dan 5. Anda mempunyai pilihan. Otak manusia begitu rumit, maka Anda akan melihatnya dalam versi yang disederhanakan. Cara paling mudah adalah menganggap otak manusia sebagai sebuah sistem yang terdiri atas 7 otak yang bekerja sama. Di dalam model manajemen simpanse, 3 bagian dari otak, frontal, limbik, dan parietal,
bergabung membentuk benak psikologis. 3 otak psikologis di dalam model kerja, frontal, limbik, dan parietal, bisa disebut manusia, simpanse, dan komputer. Meskipun ketiga otak ini berusaha bekerja sama, mereka sering saling berkonflik dan bergumul untuk mendapatkan kendali, dan seringkali simpanse, otak limbiklah yang menang. Simpanse adalah mesin emosi yang Anda miliki. Ia berpikir secara bebas dari Anda dan bisa membuat keputusan. Ia menawarkan pikiran dan perasaan emosional yang bisa sangat membangun atau menghancurkan. Ia bukan baik atau buruk. Ia adalah simpanse. Paradoks simpanse adalah bahwa ia bisa menjadi sahabat terbaik atau musuh terburuk Anda, bahkan pada saat yang bersamaan. Tujuan utama adalah mengatur simpanse Anda dan memanfaatkan kekuatan serta kekuasaannya ketika ia sedang bekerja bagi Anda, lalu menetralkannya ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Anda tidak bertanggung jawab untuk sifat simpanse Anda, tetapi Anda bertanggung jawab untuk mengaturnya. Salah satu rahasia kesuksesan dan kebahagiaan adalah belajar hidup bersama simpanse Anda tanpa digigit atau diserang olehnya. Untuk melakukan ini, Anda perlu memahami bagaimana simpanse Anda berperilaku dan mengapa ia berpikir serta bertindak seperti yang ia lakukan. Anda juga perlu memahami manusia Anda dan tidak membaurkan manusia Anda dengan simpanse Anda. Oleh karena itu, benak psikologis mempunyai 2 mesin pikir mandiri yang juga memaknai pengalaman Anda secara mandiri. Manusia adalah Anda, dan Anda hidup di lobus frontal Anda. Simpanse adalah mesin emosi Anda yang diberikan kepada Anda ketika lahir dan hidup di sistem limbik Anda. Bagian ketiga dari benak psikologis adalah sebuah gudang untuk pikiran dan perilaku yang disebut komputer, yang menyebar di seluruh otak. Komputer menyimpan informasi yang telah dimasukkan oleh simpanse atau manusia. Lalu ia menggunakan informasi ini untuk melakukan tindakan dengan otomatis atau menggunakannya sebagai acuan. Jadi sekarang, setelah Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang ada di dalam kepala Anda, mari kita mulai perjalanan melintasi semesta psikologis. Anda bisa melihat bagaimana Anda beroperasi dengan manusia, simpanse, dan komputer di situasi yang berbeda. Dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk kebaikan Anda dan untuk lebih memahami diri Anda sendiri. Setelah memiliki pemahaman tentang 3 otak di dalam kepala Anda yang diilustrasikan dengan manusia, simpanse, dan komputer. Selanjutnya adalah menelaah cara komputer menstabilkan pergumulan antara manusia dan simpanse. Anda bisa mengolah manusia, simpanse, dan komputer untuk mengubah kepribadian Anda. Pertanyaan yang akan diajukan oleh sebagian besar orang adalah, bisakah aku mengubah kepribadianku atau bisakah orang lain mengubah kepribadian mereka? Anda tidak bisa mengubah orang. Anda hanya membantu orang mengatur simpansenya dan menyesuaikan serta memelihara komputernya. Sebab ketika mereka mengatur simpanse, mereka dan memelihara komputernya, maka akan muncul pribadi yang sesungguhnya. Untuk menjadi bahagia berarti Anda harus menumbuhkan suasana hati Anda, dan untuk melakukannya, Anda perlu merumuskan bagaimana Anda akan membuat diri Anda bahagia. Begitu pula untuk menjadi tenang. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah mengolah hanya satu aspek setiap kalinya dan memantau kemajuan Anda. Kepribadian adalah campuran dari manusia, simpanse, dan komputer. Kerangka pikir Anda memengaruhi cara Anda dipandang oleh dunia. Anda bisa mengolah manusia, simpanse, dan komputer untuk mengubah kepribadian Anda. Bagaimana Anda merumuskan kesuksesan? Berhentilah sejenak. Dan ingat bahwa manusia dan simpanse mempunyai jawaban masing-masing dan jawaban itu mungkin sangat berbeda. Menurut pengaturannya, simpanse mencari harta benda dan pencapaian, sedangkan manusia mencari kualitas pribadi. Misalnya, simpanse mungkin menjawab, menjadi jutawan adalah rumusan sukses bagiku, tetapi manusia mungkin menjawab, menjadi bahagia adalah rumusan sukses bagiku.
Tentu saja manusia bisa mengatakan bahwa jika Anda mempunyai $1 juta, Anda akan bahagia. Jangan dipengaruhi orang lain, tetapi cari tahu apa yang dirumuskan oleh manusia dan simpanse Anda. Lalu putuskan. Faktor terbesar bagi sukses adalah Anda berfungsi sebaik mungkin secara praktis dan emosional, bertanggung jawab, dan berakuntabilitas untuk memberlakukan atau melaksanakan rencana adalah soal disiplin. Jadi, Anda bisa melihat bahwa peluang meraih kesuksesan akan meningkat jika Anda memiliki komitmen yang dipikirkan secara menyeluruh, rencana yang Anda miliki sendiri, dan menerima tanggung jawab.